Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kita akan membahas soal lagi, yaitu soal nomor 15, 16, dan soal nomor 17. Oke, jadi di sini ada kutipan cerpen yang menanyakan tentang nilai moral yang bisa dikutip dari cerpen tersebut. Jadi, untuk soal yang agak panjang seperti ini, jangan lupa untuk menggunakan teknik scamming saja untuk menghemat waktu ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra seperti cerpen ini itu merupakan suatu bentuk acuan perilaku hidup atau keteladanan yang patut untuk dipedomani dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai moral itu merupakan suatu pola keteladanan yang berkaitan dengan budi pekerti atau tingkah laku. Gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Siti sedang berpindah tempat mengikuti suaminya yang diplomat itu. Sri mulai mengerti kelakuan suaminya yang lekas marah, keras, lagi egois. Pertengkaran pun sering terjadi. Sri yang semula seorang wanita yang lembut dan penurut akhirnya menjadi wanita yang keras dan pembantah. Sri dan suaminya hendak berlibur ke Prancis. Charles memutuskan bahwa mereka akan berangkat dari Jepang. Setelah sampai di Saigon, mereka berpisah. Di sana Charles melepas istri dan anaknya dengan sebuah kapal ke Marseille. Charles hendak singgah dulu ke India. Jadi dalam cerpen ini itu pola keteladanannya tentang budi pekerti, yang pilihan jawaban yang paling tepat itu terkait menciptakan keharmonisan dengan tabiat yang berada pada pilihan jawaban A, yaitu perubahan tabiat dan ketidakharmonisan. Kayak gitu ya. Ini ada yang perlu ditandai supaya teman-teman mengerti. Oke. Jadi, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, lanjut. Di soal nomor 16 ini itu juga memberikan kita kutipan berupa karya sastra cerpen, dan yang ditanyakan juga mengenai hal yang sama, yaitu tentang nilai moral, yang dimana nilai moral ini merupakan pola keteladanan yang berkaitan dengan budi pekerti atau tingkah laku. Nah, jadi dari bacaan panjang ini persidangan yang dilakukan kepada saudara Sanchez itu Sanchez menjawab pertanyaan hakim secara jelas dan jujur, sehingga dari pernyataan panjang ini, kutipan cerpen ini, nilai moral yang perlu kita contohi dalam kehidupan sehari-hari yaitu tentang pengutamaan kejujuran. Ya, jadi di sini Sanchez itu mengungkapkan bahwa dia bercerita panjang lebar terkait tentang latar belakang hingga penggelapan dana. Jadi dia ini memang sebagai wayang dan dalangnya itu adalah bosnya sendiri. Sehingga majelis hakim dan para pengunjung juga terlihat puas dengan persidangan tersebut karena bisa selesai dengan pengungkapan kejujuran dari si saudara Sanchez ini. Jadi bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk menjawab soal ini, jangan lupa bergabung di sini dan memasukkan kode Mars ASN supaya teman-teman mendapatkan potongan harga gitu ya. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Nah, di soal nomor 17 ini tuh kita diberikan sebuah kalimat.
yang dimana kalimat ini hanya terdiri dari 2 baris dan yang ditanyakan adalah tentang kata bentukan yang salah. Jadi sebelumnya sudah ada banyak contoh gitu ya terkait dengan kata bentukan yang salah. Jadi kata bentukan itu dapat dilihat dari atau berdasarkan dari makna imbuhan dalam sebuah kalimat. Jadi dari kalimat ini yang agak aneh itu kedengaran, yaitu pemburuan liar ini, untuk melawan pemburuan liar. Jadi kita perlu memahami bahwa pemburuan itu artinya proses memburu, sedangkan perburuan itu adalah binatang yang diburu. Nah, di kalimat ini kan itu ada dimension binatangnya, yaitu si gajah, sehingga pilihan kata yang paling tepat untuk mengganti kata bentukan yang salah ini adalah perburuan yang ada pada pilihan jawaban C. Jadi di sini ada kesalahan ya, teman-teman. Jadi yang benar di sini adalah perburuan. Jadi yang pertama kita akan membahas soal nomor 18, yaitu tentang sebuah kalimat. Jadi yang ditanyakan di sini adalah kesalahan ejaan. Perlu digarisbawahi ya, bahwa yang ditanyakan ini adalah ejaan. Jadi abaikan saja kesalahan-kesalahan yang tidak terkait dengan ejaan. Berarti bisa terkait huruf-hurufnya gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ciri-ciri peradaban Hindu terlihat jelas dari fisik Candi Gebang yang cenderung tinggi, ramping, berbentuk bujur sangkar seluas 27,6 meter persegi dengan dinding polos tanpa relief atau hiasan ukir-ukiran yang dibangun pada masa dinasti Sanjaya. Jadi yang ditanyakan adalah kesalahan ejaan. Ini peradaban Hindu ini sudah betul. Jadi bukan A ya jawabannya, karena yang ditanyakan adalah sebuah kesalahan. Jadi kira-kira pilihan jawaban mana yang memang salah gitu ya. Kemudian di bagian B ada Candi Gebang. Jadi di Candi Gebang ini itu kurang tepat ya teman-teman ejaan atau penulisannya. Mengapa? Karena Gebang ini kan merupakan sebuah nama, sehingga sebuah nama candi, sehingga karena letak geografis atau tempat itu jika diikuti nama diri wajib menggunakan huruf kapital, maka seharusnya si C ini juga huruf kapital gitu. Jadi harusnya seperti ini ya, candi. Oke, kayak gitu ya tulisannya. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 18 adalah si bagian B. Kalau di pilihan C 27,6 meter persegi itu enggak ada yang salah juga. Kemudian yang dibangun pada itu enggak salah juga. Jadi memang pilihan jawaban yang paling tepat itu ada pada pilihan jawaban B, yaitu huruf C-nya itu sebaiknya berikan huruf kapital di awal. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, di soal nomor 19 ini kita melihat kalimat juga gitu ya, teman-teman. Jadi yang ditanyakan di sini adalah kata bentukan yang salah. Nah, kata bentukan yang salah itu berkali-kali sudah kita bahas di video sebelumnya, yang dimana kata bentukan ini itu dapat dilihat berdasarkan kesejajaran kelas kata agar terbentuk kalimat yang efektif. Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban, yaitu penggunaan, kemudian berlebihan, kemudian penurunan, kemudian apalagi berkurangnya,
Kemudian apalagi masuknya. Oke, jadi di sini sudah ada 5 pilihan jawaban ya, teman-teman. Ini penurun. Oke, jadi yang ditanyakan di sini adalah kata bentukan yang salah. Jadi dari kalimat ini yang memang agak aneh itu adalah yang ini ya, penuruan. Jadi kata bentukan yang paling tepat dari penuruan ini merupakan penurunan yang bagian C, karena di sini penurunan itu merupakan sebuah kata nomina, kemudian berkurangnya itu dia lebih ke verba, kemudian masuknya itu juga dia lebih ke verba. Jadi kata bentukan yang salah itu memang ada pada pilihan jawaban C, yaitu pada kata penurunan, karena kata ini merupakan sebuah nomina yang seharusnya turunnya itu verba agar membentuk kesejajaran kelas kata yang tepat, seperti turunnya. Jadi memang penurunan di sini penurunan. Jadi kata penurunan ini sebaiknya diganti dengan turunnya. Jadi yang ditanyakan itu hanya kata bentukan yang salah itu yang mana gitu ya teman-teman, bukan seperti apa kata yang benar. Jadi memang yang paling perlu diperbaiki di sini adalah bagian penurunan yang diganti dengan turunnya, yang turunnya ini merupakan bentukan kata verba kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung untuk mengerjakan soal seperti ini, jangan lupa untuk bergabung di kelas ID dengan memasukkan kode Mars ASN. Jadi ini sambung ya teman-teman. Jadi jangan lupa daftar karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit ketika bergabung. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, jadi di soal nomor 20 ini ada kalimat juga ya teman-teman. Nah, di kalimat ini yang ditanyakan adalah perbaikan. Nah, kalau tadi itu cuma kira-kira kata bentukan yang salah itu yang mana? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah perbaikan kesalahan penulisan ejaan. Jadi ada penulisannya dulu dan kira-kira diganti dengan seperti apa kayak gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa predikat sebagai pulau energi bersih sangat mungkin terwujud bagi Pulau Bali, mengingat kondisi geografisnya yang mendukung, antara lain sudah menjadi tujuan wisata. Indonesia sudah memiliki infrastruktur memadai dan sejak Februari 2016 sudah ditetapkan sebagai pusat keunggulan atau Center of Excellence energi bersih Indonesia, energi bersih dunia. Oke, jadi di kelima pilihan ini kira-kira yang mana nih yang paling benar? Jadi kita mulai dulu dari opsi A. Di opsi A itu dikatakan bahwa penulisan pulau energi bersih dapat diganti menjadi pulau energi bersih. Jadi perbedaannya terletak di huruf P kapital apa enggak gitu ya. Tapi ini di opsi A itu sudah betul ya. Jadi ini itu kurang tepat. Harusnya P itu tetap huruf
kapital kayak gitu. Jadi lanjut lagi, kemudian di bagian B, penulisan Pulau Bali diganti menjadi Pulau Bali. Jadi di sini di bagian B, letak geografis yang diikuti nama diri menggunakan huruf kapital pada Pulau Bali. Nah, ini bisa jadi opsi juga. Kemudian lanjut lagi di bagian C, penulisan infrastruktur diganti menjadi infrastruktur. Ya, ini bisa jadi ya teman-teman, karena memang yang benar itu ini tidak terpisah tapi terikat gitu ya. Jadi mari kita lanjut lagi di bagian D, penulisan Februari diganti menjadi Februari. Ini tidak juga, karena Februari ini sudah tepat ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi, penulisan Center of Excellence tidak dicetak miring. Jadi penulisan bahasa asing dalam kalimat itu sudah benar, tapi memang perlu dicetak miring. Tapi kembali lagi yang ditanyakan adalah kesalahan penulisan ejaan. Maka pilihan jawaban yang paling tepat itu ada pada opsi C, yang dimana penulisannya itu harusnya disambung bukan dipisah kayak gitu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.